Kekuasaan absolut tidak pernah dibangun semata-mata di atas tumpukan pedang dan militer. Kekuasaan yang sejati hanya bisa dipertahankan melalui kecepatan transmisi data. Pada pertengahan abad ke-8, Kekhalifahan Abbasiyah mengaktifkan sebuah mesin pengawasan birokrasi berskala benua. Ini bukan sistem pos sipil biasa, ini adalah Diwan Al-Barid, infrastruktur intelijen domestik paling mematikan di dunia kuno. Mata-mata negara ini menyusup ke setiap provinsi. Mereka mengawasi kinerja hakim, fluktuasi harga gandum, hingga mendeteksi cuaca anomali. Setiap indikasi korupsi dan makar dilaporkan langsung ke Baghdad tanpa melewati komando gubernur lokal. Namun, bagaimana sebuah otoritas mampu mempertahankan kendali mutlak tanpa celah dari benua Afrika hingga Asia Tengah? Dan rahasia gelap, apa yang membuat algoritma spionase mereka beroperasi 7 abad mendahului ilmuwan Eropa? Anatomi pengawasan ini digerakkan oleh infrastruktur logistik ekstrim. Imperium ini membangun 930 pangkalan relay pos. Pangkalan ini ditempatkan setiap 8 hingga 10 km, setara dengan jarak berlari melintasi jantung ibu kota modern, hanya untuk berganti kuda baru. Sistem estafet tanpa henti ini menghasilkan kecepatan transmisi yang brutal, mencapai 160 km per hari. Kecepatan taktis ini disokong oleh revolusi material. Pada tahun 794 Masehi, pabrik kertas bertenaga air pertama beroperasi di Baghdad. Kertas menggantikan perkamen kulit yang berat dan mahal. Bobotnya yang ringan memungkinkan intelijen menyelundupkan volume data raksasa tanpa membebani daya tahan kurir. Dan saat rute darat terblokir musuh, kertas tipis itu diikatkan pada kaki merpati pos, menciptakan saluran udara asimetris yang kebal terhadap sabotase garis depan. Namun, mencegat dokumen musuh tidak akan ada gunanya jika pesannya disandikan. Disinilah sains mengambil alih. Ilmuwan Al-Kindi menghancurkan sandi Bizantium menggunakan analisis frekuensi, sebuah teknik revolusioner untuk memecahkan sandi menggunakan perhitungan probabilitas matematis. Sejarah modern sering mengklaim Eropa menemukan pemecahan sandi pada abad ke-16. Faktanya, Al-Kindi telah mempublikasikan sains eksak ini 7 abad lebih awal di Baghdad. Jika matematika melindungi data digital mereka, kimiawan Jabir Ibn Hayyan melindungi bentuk fisiknya dengan menciptakan tinta rahasia berbahan asam mematikan. Di garis perbatasan, ancaman terbesar datang dari agen infiltrasi Bizantium yang menyusup ke pelabuhan Islam dengan berkedok sebagai pedagang komersial. Merespons ini, birokrasi Abbasiyah menetapkan regulasi vigilansi yang brutal. Setiap kapal yang berlabuh digeledah, dan setiap dokumen dagang wajib disita untuk dibaca. Untuk membedakan musuh yang menyamar di perbatasan, patroli militer mengeksekusi sintemata, sebuah protokol kata sandi verbal yang mereka adaptasi dari militer Yunani kuno. Paranoia spionase komersial ini bahkan memaksa khalifah merombak tata kota. Mereka membuang seluruh pasar publik keluar benteng ibu kota untuk mencegah kebocoran informasi. Jaringan intelijen Abbasiyah bukan sekedar alat perang konvensional. Ini adalah cetak biru purba dari sebuah negara berbasis data. Mereka membuktikan kepada sejarah bahwa supremasi absolut tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan terbanyak, melainkan siapa yang mampu memonopoli arus algoritma dan informasi. Namun, mesin pengawasan logistik ini hanyalah lapisan pelindung pertama, karena apa yang bersembunyi di balik racun sekte pembunuh bayaran Hasyasin jauh lebih mematikan.
Menetaplah di dalam bayang-bayang. Berlanggananlah pada Timeless Chronicles sebelum sejarah menghapusmu tanpa sisa.